Pernah kepikiran nggak sih kenapa manusia bisa memiliki mimpi? Atau apakah sebuah mimpi itu hanya sekumpulan tindakan ilusi atau justru memiliki suatu makna? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Erich Fromm dalam bukunya yang berjudul Bahasa yang Terlupakan. Di buku ini, Fromm menjabarkan pemikiran Sigmund Freud, seorang psikoanalisis yang mengkaji tentang mimpi. Bagi Freud, mimpi hadir karena diri kita tidak bisa menyampaikan hasrat irasional. Apa itu hasrat irasional? Tindakan yang bersifat secara naluri agresif. Freud menilai bahwa setiap manusia itu memiliki hasrat irasional yang sulit untuk dilampiaskan di dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena masyarakat menciptakan standar sosial yang mana baik, yang mana buruk. Misalnya ketika aku membenci si A, tetapi aku tidak bisa memukul si A, karena ketika aku memukul si A, maka masyarakat akan menganggap tindakanku itu buruk. Maka hasrat irasional itu yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, itu menjadi potensi sebagai suatu mimpi. Makanya, Freud menyampaikan bahwa mimpi itu memiliki suatu makna. Makna-makna di dalam suatu mimpi itu hadir melalui permainan simbol. Simbol di dalam mimpi itu memiliki dua sifat. Yang pertama, simbol yang bersifat universal karena adanya konvensi di masyarakat. Misalnya, mawar merah itu memiliki makna sebagai simbol cinta. Kedua, simbol yang hadir dari fenomena saat kita kecil. Misalnya saja ketika aku bermimpi sedang dilindungi oleh ibu ketika ada badai, mimpi itu hadir karena pada saat kecil ibu selalu melindungi diri saya. Nah, simbol-simbol itu harus dipahami oleh suatu fenomena atau peristiwa besar sebelum mimpi itu muncul di dalam kehidupan kita. Agar lebih konkret, Erich Fromm di dalam buku Bahasa yang Terlupakan, dia memberikan suatu contoh seperti ini. Ada seorang yang sedang memimpi mendaki gunung, lalu di kanan dan kiri jalannya itu banyak mayat-mayat laki-laki yang tergeletak. Ketika sampai di puncak, si pemimpi melihat ibunya. Pada saat itulah si pemimpi menjadi anak kecil dan duduk bersama ibunya. Mimpi itu hadir karena ketika masa kecilnya dulu, si pemimpi ini sering mendapat kekangan dari ayahnya yang otoriter, sedangkan dari ibunya ia selalu mendapatkan kasih sayang. Nah, maka dari penjabaran Sigmund Freud itu, kita melihat bahwa mimpi itu bukan suatu orang yang kosong, bukan suatu tabula rasa yang tidak memiliki apa-apa. Maka, apakah kalian tertarik untuk memahami suatu mimpi? Jika iya, maka buku Erich Fromm yang berjudul Bahasa yang Terlupakan bisa menjadi pengantar yang baik. Karena di dalam buku ini, Erich Fromm menjabarkan pemikiran Sigmund Freud dengan mendalam. Di dalam buku ini juga, Erich Fromm menjabarkan secara panjang interpretasi sejarah mimpi. Maka, dengan membaca buku ini, Anda bisa memahami tentang hakikat suatu mimpi.